Selamat datang dalam sesi pembelajaran kehidupan kita hari ini. Sebuah ruang diskusi filosofis di mana kita akan menggali kebijaksanaan hidup yang sangat mendalam justru dari tempat yang mungkin paling tidak terduga. Ada tahu, terkadang alam semesta menyembunyikan hakikat kebenaran bukan pada singa yang mengaum lantang di padang rumput, melainkan pada makhluk yang sunyi yang bergerak tenang di dasar samudra yang paling gelap. Nah, mari kita selami sebuah pemikiran yang sangat menarik ini. Jenderal dan filsuf militer Tiongkok kuno, Sun Tzu pernah menuliskan sebuah kebenaran yang ababi. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa harus bertempur. Kalimat ini sejatinya bukan sekedar taktik di medan laga belaka, melainkan sebuah hukum kelangsungan hidup universal. Hari ini, kita akan melihat persis bagaimana kebijaksanaan kuno ini telah dipraktikkan secara sempurna selama jutaan tahun oleh sebuah keajaiban biologis di kedalaman laut sana. Untuk memahami keajaiban ini, kita akan berjalan melalui 6 tahapan pemikiran hari ini. Kita akan memulainya dari hakikat kerapuhan, lalu anatomi ilusi tinta, seni melepaskan diri, keniscayaan kantung tinta, taktik bermanuver dari distraksi negatif, hingga akhirnya kita sampai pada transformasi dan kebijaksanaan penutup. Ini adalah sebuah perjalanan terstruktur yang menerjemahkan murninya biologi menjadi seni bertahan hidup bagi kita sebagai manusia. Mari kita mulai melangkah ke bagian pertama kita, hakikat kerapuhan dan kelangsungan hidup. Coba Anda renungkan sejenak. Jika kita mengamati eksistensi cumi-cumi di lautan luas, kita sejatinya sedang melihat cerminan dari kerapuhan fisik kita sendiri di tengah keras dan kompetitifnya dunia ini. Secara evolusi, makhluk ini tampak begitu lemah. Ia sama sekali tidak memiliki zirah, tidak ada cangkang keras seperti kepiting, tidak ada pula deretan gigi tajam mematikan layaknya seekor hiu. Namun nyatanya ia memiliki sebuah sistem pertahanan tertinggi, kantung tinta. Dari sini alam mengajarkan sebuah hakikat logis yang luar biasa. Kekuatan sejati itu tidak selalu membutuhkan zirah fisik yang agresif. Seringkali justru di dalam sebuah kerapuhanlah evolusi dipaksa untuk melahirkan kecerdasan dan mekanisme pertahanan yang jauh lebih superior. Jutaan tahun. Bayangkan angka itu sejenak. Kelompok Cephalopoda ini telah berhasil bertahan hidup selama jutaan tahun. Makhluk yang tampak begitu rapuh dan lembut ini secara luar biasa mampu mengelabui dan hidup lebih lama dari para predator puncak penguasa lautan. Semua itu berkat sebuah sistem perlindungan biologis yang sangat presisi yang akan segera kita kaji bersama. Dan fakta tersebut membawa kita langsung ke bagian kedua, anatomi ilusi tinta. Mari kita bedah mekanika sesungguhnya dari sistem pertahanan ini, karena percayalah, ini bukan sekedar menyemburkan warna hitam ke dalam air. Perhatikan kronologi cerdas ini. 1. Melepaskan pseudomorph. 2. Mengacaukan sensor predator. 3. Mengaktifkan dorongan jet. Dan 4. Mengeksekusi kamuflase. Ini adalah runtutan reaksi sepersekian detik yang dihitung dengan tingkat akurasi luar biasa tereksekusi secara otomatis setiap kali makhluk ini tersudut. Jadi, apa sebenarnya biological pseudomorph itu? Secara harfiah, istilah ini berarti bentuk semu. Tinta yang dikeluarkan cumi-cumi mengandung lendir khusus, dan fungsinya adalah menahan tinta itu agar tidak langsung larut terbawa arus. Lendir tersebut mengikat tinta menjadi sebuah gumpalan pekat yang ukurannya persis menyerupai fisik cumi-cumi itu sendiri. Sungguh, ini bukanlah tabir asap acak. Ini adalah sebuah replika yang sangat akurat. Sebuah umpan yang sengaja diciptakan untuk menipu predator agar menyerang target yang sepenuhnya salah. Dan kejeniusannya belum berhenti di situ. Senyawa kimia di dalam tinta tersebut bertindak layaknya bom asap sensorik. Tinta itu tidak sekedar membutakan mata, tetapi secara temporer melumpuhkan indera penciuman dan perasa sang predator. Sebuah taktik mematikan yang elegan, membutakan dan melumpuhkan radar lawan sepenuhnya, sembari melarikan diri tanpa satu luka pun. Sang musuh dibiarkan kebingungan, kehilangan arah, dan tak mampu melacak jejak. Dari titik inilah, mari kita tarik kebijaksanaan biologis tersebut ke ranah filosofi di bagian ketiga, seni melepaskan diri dari konflik. Disinilah kita menerjemahkan biologi menjadi pedoman hidup. Dalam dinamika dunia kerja, saat Anda dihadapkan pada kritik tajam atau perdebatan yang menguras emosi, kita membutuhkan apa yang bisa kita sebut sebagai pseudomorph filosofis. Ini adalah sebuah keahlian intelektual, menggunakan data, argumen profesional, dan solusi teknis sebagai sebuah perisai pelindung. Anda harus mampu menciptakan gumpalan tinta ini untuk secara tegas memisahkan ego pribadi Anda dari masalah inti. Ketika serangan itu datang, sodorkanlah gumpalan logika ini. Biarkan pihak lain menyerang dan mendebat argumen tersebut, sementara kedamaian batin Anda tetap utuh tak tersentuh.
Ini sungguh mengilustrasikan perbedaan dari dua pendekatan hidup. Di satu sisi, jika Anda mengaitkan serangan dengan ego pribadi, hasilnya adalah kerapuhan yang berujung pada kehancuran emosional. Namun di sisi lain, jika Anda menggunakan strategi gumpalan tinta, dengan bersandar pada data dan menjaga batasan profesional, Anda menciptakan benteng yang tak tertembus. Anda dengan cerdas membiarkan esensi diri Anda menyingkir dari garis api. Filosofi kaum Stoa dari Epictetus amat sangat relevan dengan strategi ini, khususnya mengenai dikotomi kendali. Sadarilah, kita tidak akan pernah bisa mengendalikan serangan eksternal. Kita tak bisa mengatur kapan sang predator datang atau seberapa besar amarah mereka. Namun, kita memegang kendali mutlak atas pertahanan internal kita. Kita mungkin tak bisa mendikte perilaku buruk orang lain, tapi kita selalu bisa dengan sempurna menyebarkan pseudomorph respons kita yang penang. Hal ini membawa kita beranjak ke bagian keempat, keniscayaan kantung tinta kehidupan. Sebuah kebijaksanaan strategis yang patut kita renungkan bersama. Sang cumi-cumi tidak pernah menunggu sampai ia tergigit baru mulai memproduksi tintanya. Jadi, tanyakan pada diri sendiri, apa wujudnya A dari kantung tinta kita sebagai manusia? Dalam hidup, ia bermanifestasi sebagai dana darurat finansial, rencana cadangan institusional yang teruji, atau strategi mitigasi risiko. Membangun cadangan ini jauh sebelum hari-hari buruk itu tiba, niscaya akan memberi kita fondasi ketenangan yang luar biasa kokoh saat air kehidupan yang kita arungi ini tak terhindarkan menjadi keruh. Dan ini mengantar kita pada kemampuan vital di bagian kelima, bermanuver dari distraksi negatif. Bagaimana kita mengaplikasikan taktik mengalihkan perhatian ini di labirin profesional kita? Entah itu menghadapi gosip kantor, konflik picisan, atau lingkungan yang beracun. Jawaban logisnya adalah, berikanlah para pembuat keributan itu sebuah target umpan atau sebuah proyek alternatif untuk mereka diskusikan. Alihkan perhatian negatif mereka ke tempat lain. Ingatlah, terkadang memenangkan sebuah pertempuran berarti sengaja memberikan umpan tersebut, agar Anda memiliki ruang dan keheningan untuk terus bekerja menciptakan dampak nyata di belakang layar. Lalu, jangan lupakan dorongan jet. Setelah umpan dilepaskan, Anda harus memiliki ketegasan untuk segera menyingkir dari argumen yang beracun. Berhentilah terseret ke dalam konflik emosional yang panjang tak berkesudahan. Energi vital Anda terlalu berharga. Simpanlah murni untuk kemajuan diri. Sungguh sebuah kebijaksanaan tersendiri untuk tahu kapan harus segera pergi dari sebuah konflik dan menolak berlama-lama menghirup udara beracun. Hingga akhirnya, kita tiba di bagian ke-6, transformasi dan kebijaksanaan penutup. Inilah panggung filosofis kita yang terakhir. Sebuah metafora dari teknik kamuflase pamungkas cumi-cumi sesaat sesudah ia lolos. Poin utamanya sederhana namun mendalam. Tinggalkan kegelapan itu di belakang Anda. Begitu masalah berhasil dialihkan, jangan pernah menghukum diri Anda sendiri dengan terus menatap ke memori buruk tersebut. Bertransformasilah menjadi versi diri Anda yang lebih tenang dan baurkan diri Anda ke dalam lingkungan baru yang membawa kedamaian. Kemampuan untuk bangkit dan beradaptasi adalah perlindungan terbaik bagi ketenangan jiwa yang baru saja Anda perjuangkan. Jadi, sebelum kita berpisah, izinkan saya meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan mendasar untuk direnungkan. Apakah Anda sudah menyiapkan tinta profesionalisme Anda untuk melindungi ketenangan jiwa hari ini? Pikirkanlah baik-baik. Jangan biarkan dunia dan segala dinamikanya mencuri kedamaian berharga Anda hanya karena Anda lupa membangun sistem pertahanan batin yang logis. Akhir kata, bila Anda merasa terinspirasi dan menikmati sesi pembelajaran kehidupan yang filosofis seperti ini, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ke Ruang Dosen. Jangan lupa, aktifkan ikon lonceng agar Anda selalu mendapat notifikasi dari pembelajaran terbaru kami. Dan mohon, klik like serta share materi ini kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkan sedikit ketenangan dan kebijaksanaan hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda bersama logika dan esensi kehidupan. Sampai jumpa di ruang pembelajaran kita berikutnya.